Halo guys, kembali lagi di One Creative. Di video kali ini kita kedatangan barang dari Fantech. Yang pertama ada speaker Beat GS 203 dari Fantech. Dan ini dia ilustrasi yang ada di box speakernya. Pada bagian depan terdapat tulisan beberapa spesifikasi dari speakernya. Dan juga terdapat keterangan seperti output speaker 45 mm, jack audio 3,5 mm, tenaga input 5 volt, dan panjang kabel 1,2 meter. Dan pada sebelah kiri terdapat ilustrasi membran bass speakernya. Dan pada bagian kanan terdapat ilustrasi kompatibilitas speakernya yang bisa digunakan di laptop, komputer, handphone, dan juga game konsol. Dan pada bagian belakang terdapat keterangan detail dari perangkat speakernya dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Sesuai keterangannya, speaker ini berwarna putih. Dan mari kita buka boxnya. Yang pertama kita disambut dengan manual booknya. Semua cara penggunaan dan juga spesifikasi paling detailnya ada di sini. Dan langsung kita keluarkan saja speakernya. Dan ini dia speakernya. Ukurannya kecil dan compact. Sayangnya pada bagian bawah tidak terdapat karet anti-slipnya. Dan pada bagian belakang terdapat membran bassnya. Permukaan pada bagian depannya juga halus, dan pada bagian ini terdapat label tipe speakernya. Dan ini potensio speakernya. Pada bagian colokannya terdapat USB dan juga jack audio 3,5 mm. Mari kita ke barang yang kedua. Ini dia MOSFET MPR 800S Firefly. Boxnya cukup keren dengan aksen RGB pada bagian depannya. Menggambarkan fitur MOSFET-nya itu sendiri. Dan pada bagian kanan terdapat ilustrasi flat lay MOSFET-nya dengan berukuran 80 x 30 cm. MOSFET ini lumayan gede banget. Dan bagian bawah terdapat lubang untuk melihat warna dari MOSFET-nya itu sendiri. Pada bagian belakang terlihat beberapa spesifikasi singkat yang ada di MOSFET-nya. Nanti akan gue jelasin satu persatu fitur apa aja yang ada di MOSFET ini. Oke, langsung kita buka aja MOSFET-nya. Yang pastinya kita dapat buku manual booknya. Oke, nanti akan gue pelajari. Dan ini dia kabel dayanya. Di sini kita dapat kabel jenis micro USB. Ya, not bad lah. Yang fungsinya cuma buat nyalain RGB yang ada di MOSFET-nya. Oke, yang terakhir kita dapat kartu garansi. Dan ini dia tombol modenya buat mengatur RGB-nya. Mari kita gelar MOSFET-nya.
Wah, ternyata memang cukup besar untuk ukuran 80 x 30 cm. Bener-bener menuhin frame kameranya. Oke, pada bagian pojok kanan terdapat logo Phanteks. Untuk jahitannya sendiri, ini sih rapi banget. Sama sekali nggak ada cacat. Dan bagian belakang tombol terdapat beberapa keterangan mousepadnya. Untuk teksturnya sendiri, ini sih halus banget. Yang selanjutnya ada keyboard Factor TKL2, yaitu keyboard gaming tanpa numerik dari Phanteks. Pada bagian depan boxnya terdapat tulisan Factor TKL2 dengan aksen silver, yang membuat terkesan premium. Dan pada bagian bawah kanan terdapat spesifikasi dari keyboardnya. Pada pojok kanan atas terdapat logo Phanteks. Dan pada bagian ini hanya terdapat tulisan Factor TKL2 dan juga logo Phanteks-nya. Dan pada bagian belakang terdapat fitur-fitur unggulan yang ada pada keyboardnya. Contoh fitur unggulannya adalah Dual Color Caps Injection yang membuat warna dari keyboardnya tidak akan luntur. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Saat dibuka, kita langsung disambut keyboardnya dengan dibalut foam. Dan yang kedua, kita dapat buku petunjuknya. Di sini banyak sekali fitur tombol yang ada di keyboardnya. Selain untuk mengetik, di keyboard ini juga disematkan shortcut untuk memudahkan pekerjaan kita. Dan yang terakhir, kita dapat kartu garansi. Oke, mari langsung kita cek keyboardnya. Dan ini dia keyboardnya, sepertinya terasa nyaman untuk mengetik. Pada bagian pojok kanan atas terdapat logo Phanteks dan juga lampu indikatornya. Yang membuat keyboard ini spesial adalah pada bagian bezelnya yang terbuat dari aluminium. Dan pada bagian kaki terdapat karet anti-slipnya. Keyboard ini juga bisa kita atur ketinggiannya. Bagian tombolnya pun empuk. Untuk kabelnya di sini menggunakan USB seperti keyboard pada umumnya. Oke guys, langsung aja kita setup. Langsung aja kita ke mousepadnya. Untuk mengubah warna dari mousepadnya, kalian tinggal klik sekali pada tombolnya. Dan untuk mematikan lampunya, kalian tinggal tekan beberapa detik pada tombolnya. Dan untuk menyalakannya kembali, kalian tinggal klik satu kali. Untuk permukaan mousepadnya sangat halus, yang membuat pergerakan mouse-nya jadi smooth dan membuat sensor pada mouse-nya lebih responsif. Untuk bahan pada bagian bawahnya terbuat dari karet silikon yang membuat mousepad-nya tidak mudah bergeser. Lalu kita ke speaker Beat GS203. Dengan tampilan berwarna putih dengan lampu RGB pada bagian depan, membuat speaker ini jadi lebih elegan dan enak dipandang. Untuk kualitas suaranya sendiri, speaker ini lumayan bagus. Walaupun speaker ini tanpa bass terpisah, namun suara bass yang dihasilkan lumayan kencang.
Untuk harga di bawah 100.000 ini sudah lebih dari cukup. Sayangnya pada bagian lampu RGB-nya tidak bisa kita atur. Dan ini dia hasil dari suaranya. Oke, yang terakhir ada keyboard Vector TKL2. Saat RGB pada keyboard menyala, memberikan kesan gaming banget. Dengan bagian sisi aluminium yang membuat keyboard ini terlihat seperti keyboard gaming mahal. Dan untuk cara mengatur RGB-nya, kalian tinggal tekan Fn plus SCR untuk menghidupkan dan mengganti warna dari mode RGB-nya. Lalu Fn plus spec down untuk meredupkan lampu, dan Fn plus spec up untuk mencerahkan lampunya. Lalu ada mode breathe dengan menekan tombol Fn plus home. Untuk mempercepat gerakan lampunya, menggunakan tombol Fn dan plus. Dan untuk menurunkan kecepatan lampunya, kalian tinggal tekan tombol Fn dan min. Selain kita dapat mengatur RGB-nya, di sini juga kita dapat memanfaatkan fungsi tambahan pada keyboardnya. Contohnya, untuk mematikan dan menyalakan tombol window, kalian tinggal tekan Fn plus Windows. Dan untuk mengubah huruf menjadi tombol arah, kalian tinggal klik Fn plus W. Dan pada bagian tombol F1 sampai F12 memiliki fungsinya sendiri. Mulai dari membuka musik, mengecilkan atau mematikan suara, tombol play dan stop, membuka Outlook, browser dan juga kalkulator. Bisa kalian lakukan dengan menekan tombol Fn. Dan seperti inilah feel menggunakan keyboard ini saat mengetik. Dan itu dia beberapa review produk gaming terjangkau dari Funtech. Oh iya, dengan kalian membeli barang dari Funtech, sama saja kalian mendukung produk dalam negeri. Karena Funtech adalah brand dalam negeri yang patut kita apresiasi. Funtech itu sebenarnya ada merek asli Indonesia. Kita memulai iklan di Indonesia itu sejak 2009. Visi kami menyediakan produk yang berkualitas dan tentu saja ramah kantong dan lengkap untuk para gamer di tanah air. Tidak hanya untuk bermain game, tapi juga merambah ke lifestyle keseharian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Bila kalian suka, klik like, dan bila tidak suka, klik dislike 2 kali. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di One Creative.